Halo, perkenalkan saya mahasiswa PG PAUD atas nama Matilda Ding dengan NPM 2210554 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santo Paulus Ruteng. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait supervisi modul ajar di Satuan PAUD. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan isi laporan supervisi dari awal hingga akhir untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Ini adalah laporan hasil supervisi modul ajar di TKN Cibal tahun pelajaran 2024-2025 yang disusun oleh saya atas nama Matilda Ding. Laporan ini bertujuan memberikan evaluasi dan arahan terhadap pelaksanaan modul ajar di Satuan PAUD, terlebih khusus di TKN Cibal. Berikut adalah struktur isi laporan mulai dari pendahuluan, pelaksanaan supervisi, hasil dan tindak lanjut hingga kesimpulan. Baik, di bagian bab 1 ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang berisi pentingnya supervisi modul ajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Bagian kedua ada landasan hukum. Isi dari landasan hukum di sini yaitu singkatan dengan visual, bullet list, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Di bagian ketiga ada tujuan. Isi dari tujuan di sini yaitu menjelaskan peningkatan kualitas pembelajaran dan performalisme guru. Baik, di bagian bab 2 di sini menjelaskan terkait pelaksanaan program supervisi modul ajar. Di bagian pelaksanaan supervisi modul ajar di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelaksanaan program supervisi modul ajar. Isi dari pelaksanaan supervisi modul ajar di sini adalah pelaksanaan program supervisi modul ajar merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di TKN Cibal. Tujuannya adalah supaya dapat memastikan bahwa guru dapat menyusun dan melaksanakan modul ajar secara efektif sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TKN Cibal. Di bagian kedua ada jadwal supervisi modul ajar. Jadwal supervisi modul ajar di TKN Cibal disusun dengan mempertimbangkan karakteristik pembelajaran anak usia dini yang bersifat tematik, holistik, dan fleksibel. Supervisi modul ajar di TKN Cibal lebih menekankan kesesuaian kegiatan pembelajaran dan perkembangan anak, keterpaduan tema dan pelaksanaan pembelajaran berbasis belajar sambil bermain. Adapun jadwal supervisi modul ajar yang telah dilaksanakan di TKN Cibal sebagai berikut. Dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 11 Juni 2025 dan guru yang saya supervisi di sini yaitu Maria Corentina Jenia dengan tema atau subtema di sini yaitu kendaraan atau alat transportasi darat pada kelompok atau usia kelompok B usia 4 sampai 5 tahun pada jam kedua. Di bagian ketiga di sini adalah kesempatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi modul ajar. Kesepakatan dengan guru terkait pelaksanaan modul ajar adalah bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan, khususnya di TKN Cibal. Kesepakatan ini memastikan bahwa guru harus memahami peran serta tanggung jawab dan cara pelaksanaan modul ajar sesuai dengan arah kurikulum yang sudah ditetapkan di TKN Cibal. Di bagian berikut itu ada instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Instrumen supervisi modul ajar yang digunakan tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Di sini instrumennya terlampir. Bagian berikut ada pendekatan supervisi modul ajar. Pendekatan supervisi modul ajar di TKN Cibal bertujuan untuk membimbing dan meningkatkan kompetensi pendidik dalam menyusun
dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini. Supervisi ini bukan semata-mata untuk menilai, melainkan lebih kepada pendampingan dan peningkatan mutu pembelajaran. Di bagian berikut ada pendekatan supervisi modul ajar. Pendekatan supervisi modul ajar di PAUD adalah proses pembinaan dan pendampingan terhadap guru dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi modul ajar agar sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Pendekatan ini bersifat membimbing, kerjasama, dan berkembang bersama, bukan semata-mata mengevaluasi. Dan di bagian berikut ada pelaksanaan supervisi modul ajar di TKN Cibal. Pelaksanaan supervisi modul ajar di TKN Cibal adalah proses pembinaan dan pendampingan kepada guru TK agar dapat menyusun dan melaksanakan modul ajar yang sesuai dengan prinsip pembelajaran anak di TKN Cibal. Supervisi ini berkelanjutan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk menghakimi. Di bagian bab 3 di sini membahas terkait hasil dan laporan serta tindak lanjut supervisi modul ajar di TKN Cibal. Di bagian hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar di TKN Cibal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada evaluasi hasil supervisi modul ajar akademik. Dari pelaksanaan supervisi modul ajar yang telah dilakukan oleh Maria Corentina Jenia diperoleh hasil sebagai berikut. Di bagian nomor 1 di sini itu aspek yang dinilai itu modul ajar sudah disusun dengan lengkap. Keterangannya yang saya pilih di sini itu tidak. Alasannya karena semuanya sudah mencakup komponen penting, tetapi belum ada atau belum lengkap terkait identitas kelas, usia anak yang dijelaskan secara terperinci atau secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya di sini harus dilengkapi dengan identitas peserta didik, kelas atau usia anak secara rinci dan jelas dalam modul ajar. Di bagian kedua di sini itu untuk hasil yang dinilai tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Keterangan yang saya pilih di sini itu iya, alasannya karena tujuan konkret sudah sesuai dengan perkembangan kognitif dan bahasa anak serta perkembangan motorik halus anak. Untuk tindak lanjutnya di sini untuk saat ini tidak perlu ditindaklanjuti, namun tetap pertahankan kualitas perencanaan tujuan pembelajaran. Nah, di bagian ketiga di sini itu aspek yang dinilai materi pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema. Keterangan yang saya pilih di sini itu tidak. Alasannya semuanya sudah relevan dengan tema kendaraan, namun bisa lebih diperjelas dengan menyebutkan subtema secara lengkap. Nah, untuk tindak lanjutnya tambahkan penjabaran subtema secara lebih rinci agar keterkaitan materi lebih jelas. Nah, di bagian keempat di sini aspek yang dinilai itu media dan alat permainan edukatif sudah dipilih sesuai dengan tema. Keterangan yang saya pilih di sini itu ya, alasannya karena medianya sudah sesuai untuk mendukung tema kendaraan. Untuk tindak lanjutnya di sini tidak perlu ditindaklanjuti, pertahankan pemilihan media yang relevan dan edukatif. Di bagian kelima untuk aspek yang dinilai di sini itu langkah kegiatan pembelajaran tersusun secara sistematis. Keterangan yang saya pilih di sini itu saya memilih tidak. Alasannya sudah tersusun sesuai urutan pembelajaran inti dan penutup, tetapi alangkah lebih baik harus ditambahkan atau ditentukan dengan jumlah waktu untuk setiap tahap kegiatan. Untuk tindak lanjutnya di sini bisa ditambahkan alokasi waktu pada setiap tahapan kegiatan untuk memperjelas pelaksanaan pembelajaran. Di bagian ke-6 di sini itu untuk aspek yang dinilai itu terdapat instrumen penilaian yang sesuai untuk menilai perkembangan anak. Keterangan yang saya pilih di sini itu saya memilih tidak karena alasannya karena dalam modul ajar tidak terdapat bagian khusus instrumen penilaian anak. Untuk tindak lanjutnya bisa ditambahkan instrumen penilaian anak sesuai aspek perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan motorik. Di bagian ke-7 di sini itu untuk aspek yang dinilai jadwal pembelajaran
atau tatap muka. Keterangan yang saya pilih di sini itu saya memilih tidak. Alasannya karena dalam modul ajar sudah ditetapkan bahwa model pembelajarannya tatap muka, namun jadwal pelaksanaan hari tanggal tidak disebutkan dengan lengkap. Untuk tindak lanjutnya di sini bisa dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan pembelajaran secara rinci agar guru lain mudah menyesuaikan waktu pelaksanaannya. Di bagian ke-8 di sini untuk aspek yang dinilai di sini itu terkait materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Alasan yang saya pilih di sini, keterangan yang saya pilih di sini itu, ya alasannya karena sesuai sekali dengan kebutuhan perkembangan anak. Karena kegiatan eksploratif sangat sesuai karakteristik perkembangan anak. Untuk tindak lanjutnya di sini itu tidak ada tindak lanjut khusus. Pertahankan kesesuaian materi dengan tahap perkembangannya. Di bagian ke-9 di sini itu untuk aspek yang dinilai modul ajar menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Di sini keterangan yang saya pilih itu tidak. Alasannya secara umum sudah cukup jelas, namun ada beberapa kesalahan pengetikan. Misalnya dalam modul seharusnya menghitung bukan menghitung, begitupun dengan kata jumlah bukan jumlah. Untuk tindak lanjutnya di sini itu perlu dilakukan penyuntingan atau revisi ringan untuk memperbaiki kesalahan ketik pada modul. Di bagian ke-10 di sini itu untuk aspek yang dinilai terkait metode pembelajaran dalam modul menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Keterangannya yang saya pilih di sini itu iya. Alasannya karena kegiatan melibatkan bermain sambil belajar seperti mewarnai dan bercerita, menyusun kata mobil dan menggambar mobil sesuai imajinasi anak, dan sangat kreatif dan menyenangkan. Untuk tindak lanjutnya di sini itu pertahankan metode pembelajaran kreatif ini dan terus kembangkan variasinya. Di bagian B di bab 2 di sini itu membahas terkait laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Yang pertama di sini itu ada identitas supervisi. Di bagian identitas supervisi ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama nama sekolah. Nama sekolah di sini itu TKN Cibal. Yang kedua nama guru yaitu Maria Corentina Jimia. Nama supervisi di sini itu saya sendiri Matilda Ding. Tanggal supervisi di sini 11 Mei 2025. Tema kendaraan, subtemanya alat transportasi darat. Di bagian kedua di sini itu hasil supervisi modul ajar. Aspek yang dinilai di sini itu yang pertama itu kesesuaian identitas modul. Hasil evaluasinya tidak lengkap atau tidak sesuai. Keterangannya di sini tidak. Di bagian kedua di sini aspek yang dinilai itu tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Hasil evaluasinya di sini tujuan sudah mengacu pada capaian pembelajaran. Di bagian keterangannya di sini iya. Di bagian ketiga untuk aspek yang dinilai itu materi pembelajaran sesuai tema dan subtema. Untuk hasil evaluasinya di sini itu sudah relevan, namun perlu menyebutkan subtema secara lengkap. Untuk keterangannya di sini tidak. Di bagian keempat di sini aspek yang dinilai itu media dan alat permainan edukatif. Hasil evaluasinya di sini media sudah sesuai. Untuk keterangannya iya. Di bagian kelima aspek yang dinilai di sini itu langkah kegiatan pembelajaran. Untuk hasil evaluasinya di sini sudah tersusun sistematis, namun belum mencantumkan alokasi waktu tiap tahap. Untuk keterangannya di sini saya memilih tidak. Di bagian keenam itu untuk aspek yang dinilai instrumen penilaian anak. Hasil evaluasinya di sini belum tersedia dalam modul. Keterangannya di sini saya memilih tidak. Di bagian ketujuhnya di sini aspek yang dinilai itu jadwal pembelajaran atau tatap muka. Hasil evaluasinya sudah disebutkan metode tatap muka, tapi belum mencantumkan tanggal atau hari. Keterangannya di sini saya memilih tidak. Di bagian ke-8 itu untuk aspek yang dinilai itu materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Untuk hasil evaluasinya di sini sangat sesuai dan mendukung karakteristik perkembangan anak. Keterangannya yang saya pilih di sini itu iya. Untuk bagian ke-9-nya di sini aspek yang dinilai itu penggunaan bahasa. Untuk hasil evaluasinya pada umumnya sudah jelas, tetapi terdapat beberapa kesalahan pengetikan. Contoh jumlah seharusnya jumlah, begitupun dengan menghitung seharusnya menghitung. Keterangannya di sini saya memilih tidak. Di bagian ke-10 di sini itu
di bagian ke-10 untuk di bagian ke-10 di sini untuk aspek yang dinilai itu metode pembelajaran. Untuk hasil evaluasinya di sini sangat kreatif, menyenangkan dan sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar. Keterangan yang saya pilih di sini itu ya. Untuk penegasannya di sini itu jadi secara umum modul ajar milik Ibu Maria Corentina Jemia sudah menunjukkan kualitas yang baik, namun terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditindaklanjuti, terutama dalam hal kelengkapan administratif dan ketepatan teknis. Diharapkan kepada Ibu Maria Corentina Jemia agar modul ajarnya secepatnya diperbaiki atau disempurnakan agar dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Di bagian bab 4 di sini itu berisi kesimpulan. Supervisi modul ajar dapat disimpulkan bahwa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TK Negeri Cibal. Modul ajar milik Ibu Maria Corentina Jemia sudah cukup baik terutama dalam tujuan, media, dan metode pembelajaran. Namun, masih perlu perbaikan pada identitas peserta didik, alokasi waktu, dan masih banyak hal lainnya yang perlu diperbaiki. Diharapkan kepada guru agar segera melakukan perbaikan supaya modul dapat digunakan secara optimal. Sekian dan terima kasih.